Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Rismawati, nomor induk mahasiswa 2206076, jurusan Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini, dan karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah bahasa dijadikan sebagai alat input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input diterima atau tidak. Dan komputasi dijadikan sebagai urutan langkah-langkah sederhana, disusun dengan sistematis, yang mengarah pada solusi masalah. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822, di mana sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Pada tahun 1949, bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Tahun 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang merupakan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Kemudian pada tahun 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Pada tahun 1970, Niklaus Wirth mengembangkan Pascal setelah menamainya Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkat lunak awal. 1972, Donald Chamberlain dan Raymond mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Kemudian pada tahun 1983, C++ diciptakan yang merupakan turunan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tahun 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana dan mudah dibaca. Selanjutnya, tahun 1995, Rasmus Lerndorff mengembangkan PHP, terutama untuk pengembangan web. Kemudian tahun 2000, Microsoft mengembangkan C# sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. Yang pertama, penerjemah bahasa natural ke bahasa alami atau machine translation. Memiliki karakteristik diantaranya bergantung pada pemahaman bahasa manusia, menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk menerjemahkan teks, rentan terhadap ambiguitas dan nuansa dalam bahasa manusia, serta memerlukan pemrosesan besar dan tata latihan untuk meningkatkan akurasi. 2. Penerjemah bahasa alami ke bahasa formal. Memiliki karakteristik mengubah teks bahasa manusia menjadi notasi formal, seperti ekspresi matematika atau kode komputer. Memerlukan pemahaman tata bahasa formal dan konsep matematika. Dapat digunakan dalam penulisan rumus matematika atau pemodelan sistem. 3. Penerjemah bahasa formal ke bahasa natural. Memiliki karakteristik mengubah notasi formal atau kode menjadi bahasa manusia yang dapat dimengerti. Bergantung pada penyediaan deskripsi atau komentar yang menjelaskan kode atau notasi. Berguna dalam dokumentasi dan pembacaan kode yang lebih mudah dimengerti. 4. Penerjemah bahasa pemrograman atau biasa disebut dengan compiler atau interpreter. Memiliki karakteristik mengubah kode dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau bahasa antara. Melibatkan tahap kompilasi atau interpretasi.
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur bahasa pemrograman dan kode optimasi. 5. Penerjemah bahasa alat memiliki karakteristik mengkonversi kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain. Memerlukan pemahaman tentang perbedaan sintaks dan semantik di antara bahasa pemrograman. Dapat membantu dalam migrasi proyek atau pengembangan lintas platform. 6. Penerjemah bahasa query memiliki karakteristik mengubah query dalam bahasa query, misalnya SQL, menjadi perintah yang dapat dijalankan di basis data. Memerlukan pemahaman tentang struktur basis data dan bahasa query yang digunakan. 7. Penerjemah bahasa desain perangkat keras memiliki karakteristik mengubah deskripsi perangkat keras dalam bahasa deskripsi perangkat keras seperti Verilog menjadi sirkuit fisik. Dibutuhkan pemahaman tentang desain perangkat keras dan elektronika. 8. Penerjemah bahasa markup memiliki karakteristik mengkonversi dokumen atau data dalam bahasa markup, misalnya XML dan HTML, menjadi format yang dapat digunakan atau ditampilkan. Dan bergantung pada peraturan tata bahasa markup yang digunakan. 9. Penerjemah bahasa simulasi mengubah deskripsi sistem dalam bahasa simulasi menjadi model yang dapat dijalankan, serta memerlukan pemahaman tentang simulasi dan model matematika. 10. Penerjemah bahasa tanda memiliki karakteristik menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks atau ucapan dan sebaliknya. Kemudian bergantung pada teknologi pengenalan gerakan dan komunikasi isyarat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.